hidup sehat, tahu nggak bahwa kebersihan adalah sebagian dari gaya hidup sehat. Dan bukan cuma manusia yang perlu salon, hewan juga perlu salon. Dan ini kita ada di tempat salon untuk hewan peliharaan. Coba kita lihat nih, kucing ini sedang diapain sebenarnya? Halo Bu Frida, ini salah satu pengelola di tempat ini. Ya. Bu Frida, pemirsa hidup sehat untuk pengen tahu, buat apa sih ada hewan peliharaan dan khususnya kali ini kucing ini ya, ada di sini untuk disalonkan gitu ceritanya. Apa yang dilakukan di sini? Oke, kalau melihara hewan harus bener-bener dong, harus konsisten dan memang harus niat. Jadi bukan cuma sekedar pelihara. Pertama yang kita harus perhatikan adalah makanannya dan tergantung jenis hewannya, bulu panjang, bulu pendek, jadi disesuaikan. Habis itu vitaminnya, jadi dia juga ada vitaminnya. Kalau berbulu ini ada juga vitamin untuk bulunya. Oh, nah, gitu ya? Setelah itu baru dimandikan untuk jaga kebersihannya. Minimal seminggu sekali dimandikan. Tapi itu untuk kebersihan tadi ya, karena juga mungkin kebersihan ada hewan peliharaan juga itu menyangkut kebersihan di dalam rumah juga kan, dan kebersihan dari pemiliknya tentunya ya. Tadi mengenai makanan dan vitamin ya, ini untuk kucing ini apa aja yang diberikan? Kalau makanan kita ada dua, makanan wet sama food, sama dry. Biasanya sih kalau kucing dikasih dry food. Tapi kalau memang dia sampai nggak udah mau makan, kita bisa campurin sama wet food. Yang jadi kering. memang ada khusus ya untuk makanan kucing ini ya. Dan memang kucing ini tadi katanya ada alergi juga. Ya, kalau kucing yang alergi ya kita sesuaikan dengan makanan ada yang khusus untuk alergi. Oh gitu ya, makanya perlu semuanya treatment khusus. Nah tadi kata Bu Frida bilang bahwa yang namanya kita memelihara hewan peliharaan bukan sekedar dipelihara tapi harus dirawat dengan benar. Betul. Nah, bagi pecinta binatang tentu juga harus tahu bahwa bukan cuma hewan yang punya alergi tentunya. Ada juga orang-orang yang cinta akan binatang tapi ternyata punya alergi terhadap hewan peliharaan. Seperti kisah salah satu pemirsa hidup sehat berikut ini. Coba kita lihat kisahnya. Pemirsa binatang peliharaan seperti anjing dan kucing dikenal sebagai sahabat terbaik manusia. Bagaimana tidak, kesetiaan binatang-binatang lucu ini bahkan bisa menghilangkan rasa kesepian dan menurunkan tingkat stres hingga membuat pemiliknya merasa bahagia. Kesenangan ini pula lah yang terkadang membuat seseorang memelihara binatang di rumah dan kadang kurang mempertimbangkan kondisi medis yang tengah dihadapi seperti hamil misalnya, atau juga alergi terhadap bulu binatang. Alergi bisa timbul karena disebabkan oleh beberapa hal. Faktor lingkungan atau bahkan gaya hidup kadang menjadi pemicu seseorang terkena alergi baru. Nah, jika biasanya kita mendengar seseorang alergi terhadap debu, udara dingin ataupun tungau, lain halnya dengan Komang Adidharma yang ternyata memiliki alergi terhadap kucing, terutama kucing betina. Awalnya tuh kita melihara anjing, habis melihara anjing, ya waktu itu orang tua juga bawa ular tuh, ayah saya tuh tiba-tiba bawa ular, terus juga nambah lagi kita bawa kucing, burung, terus kura-kura, sampai monyet juga ada tuh waktu itu. Nah itu saya mulai ngerasa nih kok gatel gitu kan, terutama di daerah kaki, tapi belum tahu kalau itu memang alergi gitu, karena kan sempat diperiksa karena kan bentuknya itu kan kayak eksim. Jadi dugaan awal tuh eksim karena kan pada saat itu kan sekolah nih. Jadi mungkin karena pakai kaos kaki bagaimana, terus diobatin itu nggak ada pengaruhnya. Setelah itu singkat cerita itu saya menikah dan saya pindahkan dari rumah orang tua. Itu kita nggak melihara binatang sama sekali. Itu selama ya bertahun-tahun ya ini hilang gitu. Sejak memutuskan untuk tak memelihara binatang, ayah dari dua orang anak ini hampir tak pernah merasakan gejala apapun. Ia beranggapan bahwa alerginya telah sembuh, hingga ia kembali memutuskan untuk memelihara kucing. Namun ternyata berbagai gejala alergi mulai dirasakan Komang. Dan pada suatu hari saya punya pikiran nih, kayaknya kita piara binatang aja kali ya gitu kan. Ya udah kita piara kucing nih, piara kucing. Pada saat itu cuma satu, itu kucingnya kucing biasa lah, satu biji itu masih nggak apa-apa tuh, ya kan. Kucingnya tuh kucing laki lah, kucing biasa nggak apa-apa. Nah begitu, terus ada temen ngasih segala macam, nambah lah tuh kucing, jadi sekitar ada 5-an. Nah mulai dari situ tuh saya gatel, karena itu kan campur tuh, kucing laki, kucing perempuan tuh campur. Nah pas itu udah fix nih, wah kayaknya nih alergi.
Nah begitu ada salah satu kucing yang dipindahin, itu ada berapa tuh? Ada 3 atau 2 gitu, ada yang diadopsi kan. Nah itu hilang, maksudnya mendingan gitu ya kan. Ya udah, abis itu ya saya ke dokter, itu kayak dokter tadi, ya dites. Nah dites, ternyata saya memang alergi kucing, dan itu kucing perempuan. Meski dokter telah menyarankan untuk tak memelihara kucing kembali karena berbagai gejala alergi yang sering dikeluhkannya, namun Komang tak menyerah dan tetap merawat kucing-kucing kesayangannya. Oh iya, kalau dari saya pribadi kan karena memang kita sayang sama binatang ya. Jadi menurut saya sih dari dokter pun dikasih obat suplemen gitu kan. Untuk jaga kondisi saya juga kan, itu kan pengaruh juga sama kondisi badan. Misalkan saya lagi capek juga bisa keluar katanya. Nah, itu udah saya maintain sama suplemen, sama obat juga. Sama paling jaga kebersihan kucing aja sih. Karena memang kalau menurut saya pribadi, di antara binatang-binatang yang pernah saya pelihara, kucing itu termasuk yang paling simpel sih. Artinya nggak ribet lah. Dia juga yang bisa diajarin juga bisa, dan bersih juga sih. Jadi dia bisa tahu tempat buang airnya di mana, tempat makannya di mana, seperti itu sih. Jadi nggak ribet sih gitu dibandingin hewan yang lain sih kalau menurut saya. Pemirsa, memiliki binatang peliharaan terutama hewan yang memiliki bulu lebat seperti kucing maupun anjing sudah pasti memiliki risiko tertentu yang harus dihadapi karena bisa memicu munculnya reaksi alergi yang bisa berdampak semakin buruk pada kesehatan. Sebenarnya sih kalau misalkan dia alerginya itu terhadap bulu binatang, sebenarnya itu cara masuk si zat-zat yang bikin dia alergi itu adalah melalui terhirup hidung gitu. Nah, sebaiknya mungkin dapat dipakai masker, dan yang penting itu cuci tangan. Karena kan kadang-kadang binatang juga ada masanya pas dia lagi rontok kan. Nah, mungkin itu bulunya yang masuk ke terhirup oleh hidungnya si yang pemiliknya itu. Nah, muncullah reaksi alergi. Tapi apabila memang sudah timbul reaksi-reaksi alergi tersebut, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter. Awalnya itu memang mungkin hanya merah atau gatal atau bengkak, tapi apabila reaksi alerginya itu bisa mengenai tenggorokan, itu dapat menyebabkan depresi pernafasan. Karena kan tenggorokan kita itu terdiri dari mukosa ya. Nah, mukosanya itu bisa membengkak. Nah, dia akan menutup jalan nafas dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Itu yang ditakuti dan sangat bahaya. Selain harus menghindari faktor pemicu dari alergi itu sendiri, menjalani tes alergi biasanya banyak disarankan untuk mengetahui ada atau tidaknya alergi pada tubuh Anda. Tes alergi itu sendiri merupakan prosedur pemeriksaan. Dia bisa berupa pemeriksaan kulit ataupun pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah pasien tersebut memiliki alergi terhadap suatu alergen. Nah, alergen sendiri itu merupakan substansi yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Nah, jadi nanti dari tes alergi itu sendiri bisa diketahui apakah dia alergi terhadap alergen tertentu. Pemirsa, kebersihan dan kesehatan Anda, juga hewan kesayangan menjadi hal pertama yang harus diperhatikan sebelum memutuskan memelihara binatang. Dan tak ada salahnya Anda mengkonsultasikan riwayat kesehatan diri Anda dan binatang kesayangan agar tetap sehat.